Assalamualaikum, Shalom Alaikum, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, channel Nasrani Indonesia yang membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang persepuluhan. Bolehkah gereja Kristen menarik persepuluhan dari jemaat? Saya ulangi, ini tentang persepuluhan. Bolehkah gereja Kristen menarik persepuluhan dari jemaat? Jawabnya adalah boleh-boleh saja, ya. Namun, perlu diperhatikan. Namun, sebaiknya jangan mengaitkan dengan ayat Maleakhi 3 ayat 10. Ya, karena konteksnya ini berbeda. Ya, saya jelaskan dulu ya. Konteks Maleakhi 3 ayat 10 saya baca dulu ayatnya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Maria, atau Adonai, semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Konteks ayat ini bercerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu memiliki 12 suku. Salah satu sukunya adalah suku Lewi. Nah, perbedaan suku Lewi dan suku yang lainnya adalah suku Lewi ini ditugaskan menjadi suku imamat. Ya. Kalau suku-suku yang lain itu disebar ke berbagai penjuru Israel, memiliki tanahnya masing-masing, memiliki propertinya masing-masing, sementara suku Lewi ini tidak memiliki properti. Oleh karena itu, disebar ke setiap daerah supaya bisa melayani mereka semua untuk beribadah. Ya. Nah, oleh karena suku Lewi ini tidak memiliki tanah, tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam, tidak memiliki penghasilan dari agraria, fokus kerjanya adalah melayani. Oleh karena itulah di dalam Taurat Musa atau hukum Taurat ada aturan bagaimana si umat Lewi ini bisa terpelihara hidupnya, yaitu dengan menerima persembahan dari bangsa Israel, Salah satunya adalah persembahan persepuluhan. Jadi suku-suku 11 suku yang lainnya itu memberikan persepuluhan kepada umat Lewi. Jadi inilah sistem keuangan atau sistem pemeliharaan suku Lewi, suku imamat di dalam Taurat Musa. Begitu. Nah, ini adanya di mana? Di dalam Perjanjian Lama, Ini aturan untuk tribal, untuk suku Israel. Aturan untuk 12 suku Israel. Apakah ini berlaku untuk orang Indonesia atau untuk jemaat Kristen di Indonesia, jemaat Kristen di seluruh dunia yang ada di Perjanjian Baru? Tidak lagi, karena kita ini tidak mengadopsi, tidak mengajarkan Taurat Musa sebenarnya. Pada saat Yesus datang, dia menggantikan Taurat Musa ini. Jadi ada banyak hal di dalam Taurat Musa yang udah ketinggalan zaman, digantilah sama ajaran-ajaran Yesus atau perintah-perintah Yesus atau Taurat Yesus. Begitu ya. Jadi di dalam Perjanjian Baru Yesus dan para rasul tidak pernah mengajarkan atau memerintahkan jemaat pengikut Yesus ini untuk memberikan persepuluhan seperti di dalam Taurat Musa ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus dan para rasul tidak pernah memerintahkan pengikut Kristen untuk memberikan persepuluhan. Terus kok saya bilang boleh? Boleh itu kalau memang mengacu kepada aturan gereja masing-masing gitu loh. Jadi sekarang ini kan kekristenan berkembang, ada banyak aliran, ada banyak organisasi. Nah, dibuatkanlah di dalam organisasi itu pasti kan ada aturan, pasti ada ADART-nya.
ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bagaimana roda pelayanan, roda gereja ini ya bisa berlangsung, berkesinambungan. Ya, pasti dipikirkan sama para gembalanya bagaimana mensupport pelayanan ini, ya. Pendanaannya itu asal usulnya dari mana gitu loh. Nah, kalau ya ADART atau aturan di dalam organisasi itu ya mengharuskan jemaat untuk berkontribusi, ya, mau per 10-an, per 15-an, per 20-an, per 50-an, ya, itu terserah dari organisasinya. Oke, ya. Jadi kalau misalnya saya jemaat di organisasi gereja A, ya, lalu di situ ada aturan setiap jemaat ya memberikan kontribusi 15% dari penghasilannya. Ya, saya harus ikuti karena saya jemaat di situ. Gitu. Di gereja yang lain, aturannya adalah 10%. Ya. Ya, 10% diberikan gitu loh. Lalu di gereja yang lain ya 12%. Lakukan, berikan gitu. Ya, karena apa? Karena memang harus dipikirkan bagaimana ya pelayanan ini bisa berjalan terus, ya. Bagaimanapun yang namanya pelayanan membutuhkan dana. Ya, oleh karena itu jemaat ya diundang untuk berkontribusi juga. Ya, untuk ya mendukung pelayanan di gerejanya masing-masing. Gitu ya. Jadi sekali lagi boleh persepuluhan itu dilakukan, boleh ya. Tapi jangan mengaitkan dengan Maleakhi 3 ayat 10 karena itu udah berbeda konteks gitu ya. Bagi rohaniawan atau gereja yang masih ya mengait-ngaitkan ini, mendorong jemaat ya, lalu memotivasi jemaat tapi ya memakai ayat-ayat di Perjanjian Lama ya, terutama Maleakhi 3 ayat 10 ya. Saya sarankan untuk berhenti melakukan itu ya. Karena itu tidak tepat ya. Itu tidak menedukasi jemaat menjadi murid yang baik gitu ya. Jadi diubah saja. Ya, ubah aja, edukasilah jemaat ya. Kalau itu adalah aturan dari gereja ya. Mau 5%, 10%, mau berapa itu terserah masing-masing. Saya pikir itu aja yang bisa saya jelaskan tentang persepuluhan. Ya, sekali lagi ya, pada saat gereja-gereja itu didirikan oleh para rasul dari abad 1 ya, itu sudah tidak lagi mengharuskan jemaat untuk melakukan persepuluhan. Jadi berpencar kemana-mana gitu, ya sebisanya mereka bagaimana pemimpin ini bisa mengelola uang itu dengan baik ya. Bagaimana caranya? Kalau Paulus itu kan dia pengusaha, makanya dia jualan gitu kan, bikin tenda dan segala macam gitu ya. Kalau jemaat di Yerusalem ya, itu bahkan Rasul Petrus ya minta semua jemaatnya itu menguangkan tanah apa segala macam ya, lalu menyerahkan itu ke bawah kaki para rasul. Berarti 100% milik jemaat itu menjadi milik semuanya, milik ya komunitas itu gitu. Nah, itu adalah aturan di Yerusalem saja gitu. Kalau di tempat-tempat yang lain tidak seperti itu. Jadi diserahkan ya bagaimana pengelolaan uang itu kepada gembalanya masing-masing gitu ya. Sekali lagi kepada gembalanya masing-masing sesuai aturannya masing-masing gitu. Jadi sebagai jemaat ikuti aja. Gitu. Tidak ada aturan harus persepuluhan di dalam jemaat perjanjian baru ya. Tidak ada aturan persepuluhan itu ngikutin Maleakhi 3 ayat 10. Tidak ya. Itu aja yang bisa saya share. Kalau misalnya masih ada yang ingin tanyakan silahkan. Kalau rekan-rekan suka dengan channel ini silahkan dukung saya dengan klik like video ini dan juga subscribe. Itu aja. Selamat siang. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Assalamualaikum.